Tadi salah satu mempengaruhi. Ini namanya terjebak dalam kebaikan. Kok kamu jadi imam? Enggak susah aku jelaskan karena ini perasaan kan. Perasaan. Iya, Tinggal di Sanggurang tuh gimana sih? tetap tumbuh bagaimanapun caranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa yang harus dilakukan pertama kali nih saat kita mau jadi seorang menghafal? Ada persiapan-persiapan gitu. Kan kalau mau lomba latihan gitu ya. Kalau untuk ini apa? Kalau saya tidak tahu orang lain ya, tapi ini pribadi saya, pengalaman saya. Sebenarnya cukup 2 yang kita siapkan itu. Cukup 3. Cukup 3. Ya, kita siapkan itu. Ya, bukan juga menjadi penghafal luar biasa ya, tapi kalau dari saya, pertama itu niatkan semata-mata karena Allah kita menghafal Al-Quran itu. Kemudian kesungguhan, tekad. Kemudian yang ketiga, sabar. Kenapa saya katakan pertama tadi itu niat? Orang yang menghafalkan Al-Quran itu, ketika dia menambah hafalannya itu dari pribadi saya, tidak secara umum. Kalau yang saya rasakan, kadang kita itu menghafal, entahlah mengantuk, entahlah apalah, ada teman kita panggil atau siapalah, kita mau main juga ini. Orang-orang di sana itu bermain-main, kayak misalnya kita ini tinggal di sini, rasanya mau main juga, ada bedaan. Ya begitu. Untuk istilahnya kita itu menguatkan daripada kita itu mengaji terus menerus, menghafalkan bersungguh-sungguh itu tadi, niatkan karena Allah itu tadi. Kemudian yang kedua, kenapa saya katakan bersungguh-sungguh atau tekad yang serius itu tadi, karena hafalan itu kalau kita sudah menghafalnya, dia mudah hilang. Dia mudah hilang. Kemudian apalagi hafalan yang baru. Makanya itu tadi ada sangkut pautnya itu tadi, belajar di waktu kecil. Karena itu bagaikan mengukir di atas batu. Kemudian belajarlah di waktu tua. Kemudian ketika kita belajar di usia tua, kita bagaikan menulis di atas air. Itu tadi Sesuatu hal yang mungkin mustahil gitu ya, kalau di atas air nulis itu. Makanya kita itu perlu kesungguhan. Selagi kita masih muda, itu betul-betul kita itu pacu diri kita itu, agar nantinya istilahnya ya kayak batu lah, mengukir dia itu, membekas. Jadi kita itu beda itu hafalan yang istilahnya kita masih muda. Ya bukan juga tidak diulang-ulang, tapi selalu diulang-ulang itu membekas itu dia. Daripada kita dapatkan kita sudah umur kita ini, kayak misalnya saya sekarang ini saya kan ya umur 23 tuh. Kalau sekarang menghafal itu misalnya menambah kan atau apalah, itu kurang apa ya, kurang membekas lah kayak dulu di awal gitu ya. Tidak kayak dulu segarnya itu kita pemikiran itu, kalau saya rasakan. Ini bukan secara umum, Pribadi ya pribadi. Nah, jadi menghafal itu memang juga selain kesulitan tadi juga godaan ya, yang jadi salah satu hambatan lah ya. Terus untuk yang lainnya, apa mungkin tadi kan ada menyinggung soal kecerdasan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan walafiat sehingga bisa bertatap muka. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu saudara kaum muslimin dan muslimat, di sini kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk melihat, insya Allah di sini adalah rencana pembangunan Majelis Maulid wa Talim Ar-Raudhah Kecamatan Sangkulirang, yang mana luasnya tersebut 12 kali 25, dan insya Allah bangunan tersebut akan bertingkat 2. Kegunaannya adalah untuk menampung para jamaah. Selain daripada itu, para habaib, para ulama yang mereka nanti menginap di tempat tersebut. Jadi kami mengajak kepada Bapak kaum muslimin dan muslimat untuk menginvestasikan daripada sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW beliau pernah bersabda, kata Rasulullah, Inna sadaqah la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya sedekah adalah menolak 70 pintu daripada bala bencana. Dan juga Nabi SAW beliau pernah bersabda, Bau mardakum bis sadaqah, obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Artinya sedekah ini, yang pertama kegunaannya adalah menolak bala, musibah dan wabah. Yang kedua, sedekah ini adalah mengobati daripada segala penyakit kita, penyakit zahir ataupun penyakit batin. Dan Nabi SAW beliau pernah bersabda, kata Rasulullah, hakikat daripada rezeki kalian itu ada 3. Yang pertama, ma'akaltum wa ma'labistum wa ma'anfaqtum fisabilillah. Apa yang kalian makan, apa yang kalian pakai, dan apa yang kalian sedekahkan di jalan Allah. Itulah hakikat daripada rezeki kalian. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa hadis dan riwayat tersebut terbukalah hati kita untuk melimpahkan sebagian harta untuk investasi akhirat, untuk pembangunan Majelis Maulid wa Talim Ar-Raudhah Kecamatan Sangkulirang. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mungkin orang yang kecerdasannya di bawah gitu rata-rata bisa menghafal Al-Quran? Ya contoh untuk sejauh-jauh saya pribadi lah, saya mungkin dari sekolah sampai saya berakhir di bangku perkuliahan mungkin ya biasa-biasa aja gitu. Apakah mungkin orang yang di bawah standar kecerdasannya itu mampu atau bisa? Menurut Ustaz Erwin gimana? Ya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya itu kecerdasan itu mempengaruhi daripada kita menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi ya itu tadi bukan berarti kita itu tidak bisa atau tidak mampu. Kan tadi ada manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Iya. Ibaratnya kalau kita sadar itu istilahnya pepatah tadi ya, sadar dengan kita memiliki kemampuan istilahnya tidak terlalu bisa, istilahnya ya agak tinggi sedikit kemampuannya, ya itu tadi kita perlu yang 3 itu tadi, niat karena Allah Ta'ala, kemudian kesungguhan atau tekad, kemudian yang ketiga sabar, karena perlu 3 kunci itu sabar ya? Juga itu karena itu tadi kalau kita ini istilahnya kemampuan kita itu tidak terlalu tinggi misalnya, harus sabar itu, karena ya kan saya juga ini mohon maaf saya komunikasikan saja di Masjid Ar-Rahmah ini, saya membina anak-anak itu hafalkan Al-Quran. Ya itu tadi saya melihat dari situ kemampuan anak-anak itu berbeda-beda, kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Jadi setiap anak itu saya berikan metode yang berbeda. Karena itu tadi kemampuan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Jadi ada metode orang dulu yang saya pakai dengan satu anak, ada metode
istilahnya yang tengah-tengah, ada yang metode yang istilahnya kecerdasannya lebih tinggi. Jadi itu yang metode orang dulu saya pakaikan itu. Saya sampai saya bilang itu, kamu harus ulangi itu 40 sampai 60 kali kamu baca baru kamu hafalkan. Itu dibaca dulu. Dibaca dulu, enggak usah dihafalkan dulu, dibaca aja dulu. Sampai 40 sampai Ya, 60 kali. Sampai 40 atau 60 kali baru kita hafalkan. Itu pun per ayat itu. Per ayat. Iya, per ayat. Jadi kalau satu lembar ada 12 ayat, Iya. 12 ayat kali 60 Iya. kali. Iya. Jadi Memang nggak mudah ya. kenapa itu tadi saya bilang perlu 3 tadi. Niat karena Niat Allah, karena Allah, tekad yang kuat, sungguh-sungguh sama sabar. sabar. Nah, jadi tidak menjadi penghalang lah. Tapi mempengaruhi kecerdasan. Nah, tadi kan disinggung memang Ustadz Erwin kan, ya ini juga teman-teman sekalian mungkin banyak yang belum tahu bahwa Ustadz Erwin juga menjadi salah satu imam rawatib ya di Masjid Ar-Rahmah. Jadi di sisi lain beliau dulu di awal-awal menjadi imam tarawih, setelah itu menetap di Sangkulirang saat ini dan diminta oleh pengurus masjid untuk menjadi salah satu imam di Masjid Ar-Rahmah ya. Nah, kita juga sebenarnya beberapa minggu yang lalu kita sempat berduka juga karena kita kehilangan salah satu imam terbaik di Masjid Ar-Rahmah ya, yaitu almarhum Ustadz Haji Muhammad Johani, yang mana beliau adalah pribadi yang baik dan pribadi yang menurut saya pribadi ya, yang karena saya mengenal beliau di awal-awal itu adalah sebagai salah satu penyair di Maulid Al-Habsyi ya. Jadi memang dari sisi suara beliau indah, dari perangainya sering senyum, dan kita memang merasa kehilangan. Dan mudah-mudahan beliau di sana ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan juga ya ini mungkin sebenarnya saya jadi ingat gitu, tiba-tiba ngomongin soal imam ingat beliau yang mana kita merasa kehilangan lah intinya itu. Dan sekarang Ustadz Erwin mungkin sebagai imam nih, karena mungkin nggak banyak tahu ya, beliau ini sekarang sebagai imam dan juga salah satu pengajar tahfiz Quran di Masjid Ar-Rahmah. Ya, walaupun sebetulnya ini kan belum resmi kan, ibaratnya inisiatif saja. Karena itu tadi keberkahan suatu ilmu itu tidak diukur daripada banyaknya ilmu, tapi itu pesan guru saya. Tapi keberkahan suatu ilmu itu dilihat daripada kemanfaatan ilmu itu sendiri. Betul. Jadi saya mengambil dari situ bahwa ya bukan juga kita ini jago betul, tapi ya itu tadi, walaupun kita ibaratnya masih belajar juga, ya paling tidak kita mengamalkan. Dan sebaik-baiknya orang yang mempelajari Al-Quran adalah juga yang mengajarkannya ya. Ya. Termasuk dalam kategori menghafal ya. Apa itu? Nas Ampaulinas. Ya. Sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya dari kalian itu adalah yang bermanfaat. Yang enggak ya, apa namanya? Yang jelas artinya begini. Sebaik-baik dari kalian itu yang mengajarkan dan mengajarkan Al-Quran. Itu anunya itu. Jadi ibaratnya bukan kita merasa kita paling baik, ibaratnya kita itu berusaha. Kan ada enggak tahu ayat kayak itu atau hadis kayak itu. Ya paling tidak kita itu ibaratnya kita ingin menjadi golongan itu. Dan alhamdulillah kalau misalnya tercapai nanti. Amin. Ya, itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, selain jadi imam, terus juga mengajar tahfiz di Masjid Ar-Rahmah, itu sore, malam atau gimana? Ya, untuk waktunya itu waktu istilahnya waktu menambah atau menghadapkan hafalannya itu waktu maghrib ya, habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib itu sampai isya. Tapi untuk menghafal sendiri di rumah, tapi saya tetap arahkan dengan begini, kamu begini, kalau waktu begini harus begini. Utamanya itu saya
saya tekankan itu yang namanya sholat wajib. Sholat wajib. Bukan berarti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.